Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab di dalam walaupun dalam keadaan mute. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya Meci Yunesti Rahma, SPMSI, kembali melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah di kelas C, baik di Prodi Agribisnis maupun Prodi Agroteknologi. Izinkan saya untuk menyampaikan materi ini, insya Allah sampai pukul 11 memungkinkan untuk kita melakukan sesi tanya-jawab. Saya akan menyampaikan materi yang sudah saya kirimkan di dalam grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membaca terlebih dahulu atau bahkan mungkin sudah melakukannya untuk membaca dan bisa melakukan pembahasan dari materi tersebut. Baik, saya akan melakukan share screen. Yes. Mohon kasih kode oke kalau video yang saya tayangkan ini, kasih jempol saja boleh, terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Apa ya? Taruh, saya stop share screen dulu. Iya. Iya. Saya akan melanjutkan materi untuk yang kedua ya. Kenapa saya kirimkan semua materi? Karena ini juga untuk kelas reguler akan melakukan diskusi dan tanya jawab, maka dari itu saya mengirimkan lebih awal untuk semua materi. Jadi mohon maaf kalau nanti saya belum terlihat ya. Agak lama menerima atau mengakmit karena kondisinya ini saya sambil jadi moderator, sambil juga jadi narasumbernya dan juga teknisinya. Oke. Di akhir perkuliahan saya akan melakukan sesi screenshot atau dokumentasi, jadi mohon untuk tidak keluar dari grup dan saya juga akan melakukan absen di sesi terakhir perkuliahan. Baik, ini tahun 2021 ya. Oke. Jadi pada mulanya sebagai seorang muslim saya tidak bisa menghilangkan kitab Al-Quran dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebagai makhluk sumber daya manusia yang ada di bumi ini, kita harus tahu juga bahwa sumber daya alam ini yaitu tanah memiliki asal muasal ya, dan proses pelapukan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Pada mulanya, bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu kesatuan. Kemudian dari bumi ini dikeluarkan asap yang kemudian membentuk 7 lapis langit. Ini di Quran Al-Anbiya ayat 30. Mohon maaf kalau yang bukan Islam ya, saya membuka ini karena kalau saya pribadi, ilmu pengetahuan itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita, terutama untuk kehidupan religi kita, ya, ruhani kita. Nah, dari Al-Baqarah ayat 29 ini juga membentuk planet-planet lain. Jadi memang ilmu pengetahuan khususnya tentang ini berkaitan dengan mata kuliah saya sebelumnya yaitu mata kuliah fisika. Ini juga akan berlangsung adanya kehidupan.
Nah, proses inilah yang berlangsung selama 6 masa yang biasanya, bukan biasanya ya, di Quran surat Hud ayat 7 dan Al-A'raf ayat 54, dan serta Yunus, bisa dibuka di Al-Qur'annya ya. Ini juga menjelaskan bagaimana 6 masa itu. Nah, ini ada kaitan juga dengan air yang dicurahkan dari langit untuk menghidupkan segala sesuatu, termasuk hamparan bumi. Ini bisa dilihat di Al-Quran juga menjelaskan banyak tentang pertanian juga terutama. Lalu air ini mengalir ke lembah-lembah dan membentuk sungai-sungai, serta mata-mata air. Ketika kita melihat bahwa adanya pembentukan tanah, ini karena adanya bahan induk tanah, di mana kita melihat bahwa di sini ada batuan dan mineral, lalu ada terjadinya pelapukan, serta membentuk bahan indukan tanah, di mana di sini akan juga membentuk pedogenesis yang akan muncul, yaitu tanah. Satu lapisan atau 1 cm saja membutuhkan ribuan tahun untuk bisa membentuk satu lapisan tanah. Bayangkan kalau misalnya bumi ini sudah berkali-kali terjadi bencana, baik erosi maupun longsor. Mungkin kita tidak akan bisa melihat lagi daratan yang ada di tempat kita berpijak saat ini. Ini alumni saya, mahasiswa saya, angkatan 2015, saya ajak ke daerah Rawalebak. Kita melakukan ngambil sampel menggunakan bor tanah dan memberikan membuat salah satu analisis tanah secara lapangan, di mana kita juga mengecek tidak hanya analisisnya ya, tapi juga tidak hanyalah analisis di lapangan, tapi juga melakukan menggunakan bahan kimia untuk melihat apakah tanah tersebut sudah ada terjadi adanya reaksi redox atau munculnya pirit, yaitu FeS2, karena fokus kita adalah di lahan suboptimal yang khususnya lahan basah. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya jenis-jenis dan komposisi mineral, kita harus tahu dulu apa itu batuan. Nah, senangnya saya adalah di bidang dasar ilmu tanah, terutama ilmu tanah, karena saya adalah memang alumni Unsri, bukan agroteknologi, tapi Fakultas Pertanian Jurusan Tanah. Kita juga belajar ke geografi, ke teknik sipil, juga belajar ke teknik tambang, karena kita juga belajar tentang batu-batuan. Jadi kita akan tahu asal muasal tanah tersebut dari siapa. Sama seperti halnya kita, pasti ada induknya ya, maksudnya ada orang tua gitu. Jadi ada dasar dari mana tanah itu terbentuk. Makanya dikatakan bahan induk tanah. Apa itu batuan? Batuan merupakan agregasi mineral baik sejenis maupun tidak sejenis. Contohnya yaitu batu kapur, limestone, ya, andesit, kuarsa, feldspar, dan peroksid. Sedangkan mineral itu adalah zat yang terbentuk di alam dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda, atau bahan alam homogen, baik senyawa anorganik asli yang berkomposisi kimia tetap dan bersusun molekul geometris. Contoh mineral seperti apa? Ini adalah salah satunya kuarsa. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata mineral kuarsa. Ini adalah bagian dari mineral yang ada di jadi bahan indukan tanah. Nah, sedangkan mineral itu dibagi menjadi primer dan sekunder. Apa itu mineral primer? Mineral primer merupakan mineral kompleks bersusunan kimiawi asli, atau kita kenal sebagai litosfer, karena kita sedang berbicara masalah bagaimana terbentuknya tanah, dan ini ada kaitannya dengan pelajaran SMA, yaitu geografi. Nanti saya akan tayangkan video mengenai tanah terbentuk secara geografi.
yang keluar dari perut bumi. Ini adalah merupakan mineral primer. Jadi memang benar-benar susunan kimiawinya asli ya. Sedangkan mineral sekunder ini merupakan salah satu atau hasil proses pelapukan mineral primer. Sehingga dengan adanya perubahan atau mengalami proses, maka dia akan terjadi perubahan susunan kimiawi. Artinya dari kimiawi asli dia akan melakukan proses pelapukan. Nah, ini merupakan salah satu bahan indukan tanah. Saya akan jelaskan sedikit mengenai bebatuan, walaupun di sini adalah fokusnya ke bidang agroteknologi dan agribisnis, bukan ke geografi ataupun ke tambang, minimal kita tahu bahwa batuan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku, atau kalau pakai bahasa daerah saya, igneous rock. Bentuk dari proses solidifikasi atau pembekuan magma cair. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan langsung ke lapangan ya. Salah satunya yang barusan saya datangi ke daerah Merapi di mana terjadinya 16 tahun yang lalu, 16 tahun. 12 tahun yang lalu, tahun 2010 tepatnya, itu terjadi letupan Gunung Merapi. Dan saat ini masih mengeluarkan magma, walaupun tidak sebesar tahun 2010. Hasilnya apa? Mungkin pada saat terjadinya bencana tersebut, pada tahun 2010 itu merupakan satu bencana. Tapi sekarang sudah menjadi salah satu ladang mata pencaharian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk bidang pertanian. Jadi ini adalah salah satu bahan indukan yang nantinya dia akan terjadi proses pembekuan di mana akan terjadi jauh di bawah tanah, maka bebatuan yang terbentuk disebut itulah dinamakan batuan dalam atau plutonik. Dan akan melakukan adanya aliran yaitu menuju batuan gas. Jadi tidak bisa langsung plok jadi satu lapisan tanah, Allah langsung menurunkan sumber daya alam ini langsung jadi satu lapisan tanah. Mengalami proses bukan hanya 1-2 tahun, tapi butuh ribuan tahun. Sama halnya ketika kita membuang sampah, lalu kita melihat bahwa bahan yang bisa dilakukan reuse, reducing, dan sebagainya, 3R itu tidak serta-merta bisa bersatu dengan tanah. Jadi bijak-bijaklah untuk menggunakan apapun yang nantinya akan dibuang gitu ya, yang akan hancur ke tanah. Lalu yang kedua adalah batuan sedimen. It means sedimentary rock. What is that? Itu adalah bebatuan yang terbentuk dari proses konsolidasi di mana adanya pemadatan dan endapan-endapan partikel yang terbawa oleh angin atau air di permukaan bumi. Jadi mungkin dengar kata sedimen mungkin tidak asing ya, karena kan ketika kita berada terutama yang di daerah perairan ya, pasti kalau sungai mengalami sedimentasi akan dilakukan pengerukan untuk mempermudah alat transportasi air berjalan. Biasanya supaya tidak terjadi pendangkalan dalam satu sungai gitu ya. Nah, bebatuan yang terbentuk juga melalui proses konsolidasi, di mana adanya pemadatan ya, yang dipicu oleh proses mekanistis, dan inilah yang dikatakan elastis atau kimiawi yang disebut dengan non-elastis. Dan terakhir, kalau dilihat dari kata peralihan, ini merupakan batuan beku atau sedimen yang telah mengalami transformasi. But it is not transformer ya, just transformation atau transformasi. Apa itu transformasi? Ya dari katanya saja itu sudah mengenal bahwa ini adanya perubahan rupa, perubahan bentuk. Dan ini diakibatkan adanya perubahan pengaruh dari suhu, tekanan, cairan, atau gas aktif.
So, jika saya menanyakan bagaimana jenis bebatuan, the first one is igneous rock, and the second sedimentary rock, and the third metamorph rock. Oke, jadi jangan aneh ketika saya mencampur-campur bahasa ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan bahasa yang keren, tapi memang ini our international language. Jadi kita harus terbiasa untuk mendengar kata bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oke, now what is that? Siklus batuan. Kalau kita melihat bahwa siklus batuan ini, di mana adanya proses pelapukan, adanya proses erosi, transportasi, deposisi, dan diagenesis, maka dia akan membentuk batuan sedimen. Yang di mana tadinya adalah batuan beku mengalami proses pelapukan. Lalu, setelah adanya pembentukan batuan sedimen, karena pengaruh dari tekanan dan suhu tadi yang sudah dijelaskan terakhir, maka dia akan terjadinya pembentukan batuan metamorf. Ini juga karena tekanan dan suhu. Ketika batuan metamorf melakukan proses pencairan, maka dia akan membentuk magma dan mengalami pembekuan, begitu dan sebaliknya. Ya, jadi bisa cukup dimengerti untuk proses tersebut. Nah, pelapukan bukan pelapukan kayu, bukan juga pelapukan apapun, ya ini berkaitan dengan pelapukan bahan induk tanah, di mana ini adalah proses alami ketika adanya akibat bekerjanya gaya-gaya alam baik secara fisik maupun kimiawi, sehingga menyebabkan terjadinya pemecah belahan. Bapak Ibu sekalian, saya lupa menyampaikan, boleh nanti dibaca di buku Dasar Ilmu Tanah. Ini ya, ini karangan dari Pak Dr. Insinyur Thomas Ali Hanafiah MS. Beliau adalah salah satu guru saya yang sekarang sudah tidak ada lagi. Pada saat saya mengambil S1, beliau meninggal. Tapi alhamdulillah hari ini saya masih menggunakan ilmu beliau, karya beliau. Ini buku saya dari zaman saya kuliah S1. Alhamdulillah masih ada di saya dan jadi amal jariah buat beliau. Benar-benar menjadi salah satu kebermanfaatan yang terus berkepanjangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan buku tersebut kalau memang penjelasan dari saya kurang lengkap, ya. Nah, ketika tadi terjadi adanya penghancur lantang dan terjadi transformasi bebatuan serta mineral-mineral penyusun tadi yang ada di permukaan bumi, itulah yang dinamakan pelapukan. Ini kita berbicara masalah proses terbentuknya tanah, ya. Dan what is that regolith? Jadi regolith itu mempunyai kedalaman dan ketebalan yang sangat berbeda atau bervariasi, di mana ini tergantung intensitas dan ekstensitas dari mana proses pelapukan itu terjadi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, adanya kecepatan proses pelapukan dan adanya pembentukan komposisi mineral senyawa kimia penyusunnya. Ini bisa dibaca lebih detail ya. Nah, ketika kita melihat bahwa adanya proses pelapukan itu dipengaruhi oleh iklim dan tipe bebatuan, maka ini akan terjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme di mana adanya pelapukan fisik dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisik merupakan proses mekanik yang menyebabkan bebatuan tersebut akan masif, pecah, atau bisa hancur ketika terfragmentasi menjadi partikel-partikel kecil tanpa adanya perubahan kimiawi sama sekali. Di mana kita juga melihat bahwa kalau proses pelapukan fisik itu akan dipicu oleh air, sehingga akan terjadilah proses mekanisme di mana ada batuan yang ketika retak, makanya ada istilah hati seperti batu, itu bisa luluh, bisa lembut karena ada tetesan air. Sama ketika manusia keras hatinya, lalu kita menggunakan bahasa yang indah, bahkan sering membaca Al-Quran, insya Allah hati yang membeku atau hati yang batu tadi bisa lembut kembali. Sama batu juga seperti itu. Coba Pak Ibu lihat ya, ketika ada batu yang ada bolong di bagian tertentu karena terus-menerus kena air atau jatuhan air,
dia akan terjadi proses fragmentasi. Jadi jangan dikira bahwa sekeras apapun seseorang, ya saya lagi berfilosofi ya, kelihatannya keras di luar, ternyata hatinya juga lembut. Jadi memang luar biasa filosofi batu ini ya. Nah, ketika bebatuan yang telah retak, terus air masuk ke celah-celah lalu kemudian membeku, dan pembekuan ini menyebabkan besarnya rekahan tersebut. Itulah dikatakan mekanisme yang terjadi ketika proses pelapukan fisik terjadi. Nah, yang kedua adalah adanya hantaman di mana butir-butir hujan dan aliran air atau es itu menyebabkan terjadinya pengikisan dan retaknya bebatuan. Jadi memang tidak mudah menghancurkan atau membuat batu terfragmentasi ya, walaupun ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna gitu ya. Selanjutnya adalah proses pelapukan kimiawi. Kita sudah tahu ya namanya kimiawi, adanya komposisi kimiawi maupun komposisi mineral yang terdekomposisi dengan penyusunan permukaan fragmen-fragmen bebatuan. Jadi kita di sini membahas bahwa adanya proses kimiawi transformasi tadi. Yang pertama adalah pelarutan atau solubility, and then hidratasi, hidrolisis, oksidasi, reduksi, karbonatasi, dan asidifikasi. Apa itu? Bapak Ibu sekalian bisa melihat penjelasannya di bagian bawah. Dan di sini pun juga ada. Saya mengambil semua bahan-bahan ini, saya ngambil dari sini, dan tambahannya saya tambahkan dari internet. Juga ada yang saya ambil dari beberapa video yang ada di YouTube. Oke. Ini bisa dibaca proses-proses kimiawi dan penjelasannya. Karena kalau saya menjelaskan lebih banyak lagi, ini secara garis besar bahwa ketika adanya pelapukan atau weathering, consists of physical weathering and chemical weathering, dia akan terbagi menjadi faktor-faktor dari pelapukan itu tersebut ya. Kalau dari fisik itu dari suhu, air, dan organisme. Tahu ya, organisme itu adalah organisme itu makhluk baik makro maupun mikro. Salah saya pernah nyampein ini ya di tatap muka ya. Mikro maupun makroorganisme. And chemical weathering itu adanya proses tadi yang saya sampaikan, adanya pelarutan, hidrasi, hidrolisis, reaksi redoks ya. Belajar kimia saya rasa sudah disampaikan ini ya, reaksi redoks. Oke. Oke, saya akan menunjukkan video mengenai lapisan tanah atau pedosfer. Salah ini. Jadi di sini adalah tanah, penjelasan tanah, dan apa perbedaannya dengan lahan. Serta faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Juga mempengaruhi kesuburan tanah dari kandungan mineral, pH tanah, bahan organik, dan sebagainya. Apakah terlihat? Oke, terpencet. Maaf ya. Bentar. Oke.
Ya, tadi sekilas ini mengenai pembentukan lapisan tanah secara pedosfer. Bisa dilihat nanti kalau memang butuh japri saya, tapi saya ngirimnya lewat email ya. Kalau di grup WA sudah terlalu berat karena saya belum menghapus semua memori yang ada di grup, jadi kemungkinan agak susah saya kirim lewat grup WA. Ini bisa mudah kok mencarinya di YouTube. Silakan menggunakan kata seperti ini, insya Allah akan muncul di YouTube. Oke, selanjutnya ini penjelasan dari Pak Kristiawan. Beliau adalah salah satu peneliti dari LIPI dan memang fokusnya di bebatuan atau tambang ya. Kita menjelaskan bentuk-bentuk yang sebenarnya seperti apa pada saat di lapangan. Ya, saya akan percepat. Ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Tetap semangat. Jangan lupa yel-yel kita untuk acara Rocks from Sibet. Nah, kali ini kita ada di Sungai Lokulo ya, Pak Wawan. Kita di Sungai Lokulo. Nah, ini hamparan batu semua. Masya Allah. Dari teman-teman punya peragaan batu seperti ini yang batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kali ini kita akan mencari batu-batuan dan akan membedakan jenis batuan tersebut termasuk jenis batuan beku atau sedimen atau itu adalah spesimen batuan yang terlihat secara tidak langsung, secara kasat mata ya. Semuanya. Nah, ini kalau adik-adik lihat di peraga batuannya itu kan sudah ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, jadi pertanyaan adalah batuan beku yang bagaimana, batuan sedimen yang bagaimana, dan batuan metamorf yang bagaimana, Pak? Gitu kan? Bedanya bagaimana? Nah, saya di sini kan itu batu semua. Semua pusing nih, Pak. Pusing gitu kan. Seperti gini ya, adik-adik. Jadi batuan itu seperti kita manusia, namanya sangat banyak. Oke. Tapi nanti bisa digeneralisasikan, bisa diumumkan dulu. Seperti kita, ada orang Indonesia, ada orang Eropa, gitu kan, ada orang Asia, seperti itu, ada pengelompokannya. Nah, kita kelompokkan batuan, jadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Saya akan percepat. Ataupun lava. Jadi kata nah, ini adalah batuan beku. Sumbernya dari apa? Magma atau lava? Sumbernya dari magma atau lava. Lalu batuan beku, ya. Batuan beku itu ada mineral. Di dalamnya itu adalah mineral, ini ditunjukkan sama Pak Kristianto. Letaknya batuan atau tidak? Tidak kan, dia kayak acak gitu ya. Nah, itulah batuan beku. Letak mineralnya tumpang tindih, ya, tumpang tindih, interlocking kalau bahasanya, saling mengunci. Ini mineralnya tumpang tindih. Semua batuan beku seperti itu. Nah, yang dipertanyakan adalah tadi kata kunci kedua adalah magma atau lava. Nah, kalau yang magma, pembekuannya lambat karena di dalam bumi, sehingga apa? Mineralnya kelihatan dengan mata langsung ini. Karena adanya magma. Lava, ada mineralnya, tetapi mineralnya tidak kelihatan dengan mata langsung. Ini perbedaannya. Nah, ini dari lava. Dari lava. Ini bisa lihat lewat mikroskop, ya. Seperti itu. Cara membedakannya apa? Kita lihat mineralnya seperti ini. Kalau mineralnya kelihatan tumpang tindih atau interlocking saling mengunci, itu adalah batuan beku. Magma ya. Nah, kalau yang ini kita sebut namanya ini hitam hornblende ya. Yang hitam ini hornblende, warnanya hitam, ada kotak seperti ini gitu ya. Ada saya akan percepat untuk batuan sedimen. Ini ya, ini hitam-hitam ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dasit. Ya. Ini dasit di sini ada ya. Ya nih. Nah, mineral putih ya, Pak. Putih ya. Ada dasit. Ada basal. Dari lava. Dari lava karena mineralnya nggak kelihatan. Coba lihat di sini ada namanya basal. Nah, ini basal. Cuma karena di sini ada putih-putih, Pak. Nah, ini karena ada mineral-mineral yang ikut ke dalamnya. Oke, saya percepat lagi. Untuk selanjutnya. Adalah proses dari batuan yang terbentuk dari proses pengendapan. Nah, ini adalah batuan sedimentasi atau sedimentary.
dia adanya terjadi pengendapan. Adanya butiran-butiran pasir. Jadi butiran ini ya, Bu ya? Butiran ini, Ya. ya, ini, kemudian mengendap, terus menjadi batu, sangat Keras ya. keras, mengeras. Jadilah ini. Nah, kalau ini kita sebut namanya pasir, batunya disebut apa? Batu pasir. Oh. Seperti itu, ya. Ini pasir dan ini batu pasir. Betul. Saya percepat lagi. Tapi ini ada kerikil. Nah, ini adalah salah satu dari batuan sedimentasi adalah karena adanya kerikil-kerikil seperti ini. Ya, yang ini kerikil, yang ini pasir, ya. Nah, kalau pasir menjadi batu pasir, yang ini menjadi konglomerat. Bukan menjadi batu kerikil, tapi menjadi batu konglomerat. Konglomerat, Namanya, ya. ya. Kerikilnya adalah ukuran butir. Jadi pasir itu bukan butir pasir, kerikil ukuran butirnya kerikil. Nah, ini ada konglomerat. Tadi bedanya apa? Bedanya kalau konglomerat ininya Butirannya lebih bulat ya? iya, butirannya bulat. Kalau yang satunya breksi, di sini lancip. Seperti itu. Nah, yang bertanya adalah cara bedanya itu ada butiran-butiran. Kemudian kadang-kadang ceritanya Saya percepat lagi. Tadi sudah dari sedimentasi. Lanjut yang ketiga adalah batuan masih sedimentasi, itu batuan fosil ya. ini adalah fosil-fosilnya. Ini nggak begitu kelihatan yang ini ya. Tapi ini nanti ada di situ namanya batu gamping minoritas. Contohnya Batu ini. apung atau batu gamping Ini, ya. Ini, Oh. ini ada Di atas Ya. atasnya itu fosil-fosil ya, Pak ya? kecil binatang. Itu bagian dari batu gamping. Mengandung fosil, pasti batuannya mengandung fosil, itu pasti adalah batuan sedimen. Yang mengandung fosil ya. Ada yang dari pasir, saya dari fosil, ada yang dari kerikil juga. Batuan metamo. Nah. Makanya adalah batuan metamo. Metamo itu apa sih gitu kan? Metamo itu malihan kalau bahasa Indonesianya. Ya, malihan atau peralihan. Berubah ya. Berubah. Jadi batuan kenapa? Batuan itu terbentuk karena perubahan. Jadi bisa gini. Apa sih Pak? Ada tekanan? Betul. Jadi misalnya ada batu, ya batu. Batunya itu kena tekanan. Kemudian kena panas, kena temperatur tinggi. Ya, ada suhu, ada tekanan, ada temperatur. Contohnya ini ya. Ini adalah bagian dari batuan peralihan atau metamorf. Ini marmer. Ini marmer, Ini kuarsit. ini pasir. Ya. Sama-sama. Salah contohnya adalah kuarsit, ini marmer. Jadi ini kalau kita lihat coba apa sih gitu yang membedakannya. Nah, Boleh saya coba. pegang. Oke. Ini menggunakan Yang ini yang kuarsit. kuarsit. Ini komposisi mineralnya adalah silika. Ditetesin HCl, nggak ada apa-apa. Pada saat Ya kan? ditetesin HCl, untuk kuarsit tidak terjadi apa-apa. Ini saya tetesin Pada HCl. saat ke kuarsit, ada buih. ada buih terjadi. Ini HCl ya. Ya. Jadi, Karena ini adalah karbonat. Untuk mengetahui reaksinya, apakah ini masuk batuan apa? batu gamping kena tekanan, kena temperatur tinggi. Batu gamping itu batuan sedimen. Tapi dia kena tekanan, kena temperatur tinggi, dia berubah menjadi marmer. Yang berubah menjadi batuan metamorf. Sedangkan kuarsit itu adalah batuan yang bentuknya adalah kuarsa. Kuarsa dia kena tekanan juga berubah menjadi namanya kuarsit. Ini salah satunya batuan metamorf yang berdasarkan unsur dominannya, unsur mineral dominannya. Oke. Cukup untuk video ini. Siap-siap. Kalau tidak mendengarkan video yang saya sampaikan, dan tidak bisa menjawab, berarti memang tidak mengikuti dari awal hingga akhir. Baik, saya akan keluar dulu. Ada waktu sekitar 30 menit. Mungkin kita akan melakukan jawab pertanyaan, karena saya sudah banyak sekali mengirimkan bahan materi. Saya berharap sudah dibaca dan sudah diketahui. Untuk materi yang hari ini, mungkin akan saya cek lagi untuk materi yang selanjutnya. Oke, saya stop screen dulu. Stop share screen. Oke, saya akan menghidupkan mikrofon Bapak Ibu semua untuk
berbicara nanti ketika saya memanggil karena berkaitan dengan materi yang sudah kita dengarkan. Nah, mohon maaf, lagi ngajar, diperkecil dong. Hafiz, diperkecil Hafiz suaranya. Ya. Oke. Halo, oke. Oke, siap-siap ketika saya memanggil namanya. Kalau tidak aktif atau tidak mendengarkan secara baik, berarti memang tidak sama sekali mengikuti perkuliahan saya. Bisa jadi ada dua hal, tidak mengikuti atau memang bukan tidak mengikuti, memang tidak standby di depan Zoom-nya, atau memang keluar dari tadi ya. Atau kendala dari sinyal atau mungkin kuota. Ya ini resikonya Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mau tatap muka, sampaikan saja dengan saya gitu kan. Saya sebenarnya kami dosen selalu standby di kampus karena kemarin ada beberapa orang yang meminta tidak bisa setiap pekan ada di sini atau tatap muka, maka diambillah kebijakan ini. Saya juga sebenarnya tidak mau Bapak Ibu sekalian daring seperti ini tidak menyenangkan karena tidak langsung berbicara. Tapi ya sudah, saya mengikuti. Ini lebih adil menurut saya karena mengikuti perkuliahan seperti ini bisa kita jadikan salah satu alternatif. Baik, saya persilahkan untuk Mbak Zikra Hanim menjawab pertanyaan dari saya. Silakan menjawab pertanyaan dari saya. Mbak Zikra, pertanyaannya adalah bagaimana proses pembentukan tanah itu terjadi? Silakan Mbak Zikra Hanim dari Prodi Agribisnis. Silakan, bisa dihidupkan ya videonya. Sudah saya izinkan untuk menghidupkan video dan menghidupkan mikrofon. Silakan Mbak Zikra Hanim. Oke, berarti mungkin saya anggap tidak mengikuti. Saya tandai. Baik, selanjutnya dari agroteknologi yaitu Ibu, mohon izin tadi ngantar anak ke sekolah, Bu. Nah, ya, Mbak Halo. Zika, mohon karena kita sedang perkuliahan nih, Bu. Kita sedang melakukan perkuliahan. Nah, sama halnya seperti itu. Kalau misalnya di ruangan, apakah bisa mengantar anak gitu ya? Saya juga dari tadi di sini tetap standby dan tidak meninggalkan 1 detik pun gitu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling mengerti satu sama lainnya karena kita semua di sini sedang melakukan kegiatan perkuliahan meskipun secara daring. Baik, selanjutnya pertanyaan saya tetap sama tapi untuk ke Mbak Cynthia dari agroteknologi. Silakan dijawab, Mbak. Bu. Ya, Bu. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari saya. Boleh diulang, Bu, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana proses pembentukan tanah itu terjadi? Kita tadi sudah bercerita panjang lebar dari awal hingga saya menayangkan beberapa video. Proses pembentukan tanah terjadi dengan bantuan mineral, kemudian pelapukan, bahan induk, Mbak Cynthia bisa dihidupkan videonya? Ada masalahkah dengan kondisi fisiknya ketika perkuliahan tidak dihidupkan videonya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan. Bantuan mineral, pembentukan, dan pelapukan. Pembentukan mineral. Dengan bantuan mineral. Dengan bantuan mineral. Pembentukan pelapukan dengan bantuan mineral.
Itukah jawabannya? Iya, Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Saya selanjutnya akan melepaskan pin karena ini saya akan lakukan pin. Jadi pada saat di YouTube muncul wajah Bapak Ibu sekalian secara besar gitu. Nanti lihat aja hasil videonya ya. Oke, untuk selanjutnya ke tadi jawaban dari Mbak Cynthia belum tepat karena yang membantu proses pelapukan tidak hanya ada mineral ya, itu adalah bahan penyusun dari batuan itu sendiri. Sepertinya Pak Arapik manggut-manggut, silakan Pak Arapik. Ya, saya akan nompin. Iya, silakan Pak Arapik. Ya, untuk pembentukan tanah itu Kenzo. Ya Mbak Kenzo, siapa yang hidup manggil Mbak Kenzo tadi? Ntar ya, giliran Pak Arapik dulu, nanti gilirannya yang manggil Kenzo tadi ya. Saya akan kasih kesempatan. Ya, silakan Pak Arapik. pembentukan tanah itu terjadi dengan bantuan dari batuan dan mineral. Jadi pelapukan patogenik, Bu ya. Satu lagi. Patogenik. Ya, dan bahan. Bapak dan tahu bahan arti induk. patogen, Pak? Patogen. Patogen. Kita nggak berbicara masalah patogen, Pak. Mungkin Bapaknya lagi terbiasa untuk urusan bahasan dengan patogen ya. Ada masalah kesehatan dengan tanaman sepertinya. Kita sedang berbicara kebatuan, Pak, bukan patogen. Patogenesis, Pak, mungkin. Ya, patogenesis. Ya, silakan. Iya, pembentukan itu terjadi karena adanya batuan dan mineral, terjadinya pelapukan, dan didukung oleh bahan induk. Ya. Oh ya, makasih. Ya, ada mahasiswa yang masuk. Ya, terima kasih Pak Arapik atas penjelasannya. Alhamdulillah, berarti Pak Arapik mengikuti dengan baik perkuliahan saya pada hari ini. Alhamdulillah. Saya senang sekali ketika saya tidak memandang bahwa umur Bapak Ibu sekalian mau lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya, tetap kita dalam koridor sebagai dosen dan mahasiswa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika tersinggung dengan cara saya mengajar secara daring seperti ini. Ini menurut saya lebih nyaman buat kita semua untuk bisa lebih fokus dengan pembelajaran pada hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan mempin salah satu tadi prodi agribisnis, saya lanjutkan ke prodi agroteknologi. Ntar saya cari-cari dulu nih yang kelihatannya. Ini dia. Silakan Mbak Esti Aryani. Silakan Mbak Esti Aryani. Ya, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya selanjutnya. Sebentar ya, saya melepaskan pin ke Pak ini dulu, ke Pak Ibu. Arapik. Ya, Izin Bu, keluarga ada yang meninggal Bu. innalillahi wa inna ilaihi. Ya, silakan. Silakan. Keluarga dari sebelah Mbak Esti. Bu, dari keluarga. Ya, boleh live, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Ya, selanjutnya saya cari yang lain. Pak Bahrun, saya nggak kelihatan nih apakah Pak Bahrun ini prodi apa? Sepertinya tidak menulis prodi apa ya. Silakan Pak Muhammad Bahrun Naseh menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, sebutkan atau sampaikan ke video ini atau Zoom ini 3 jenis bebatuan, beserta 1 contoh saja yang seperti di video tadi. Ya, Pak Pajar, kenapa meraise hand? Nanti ya, sebentar saya panggil dulu Pak Bahrun. Dengan gayanya memegang tangan ke dada sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kanan. Dengan gaya cool-nya ya. Tidak tahu apakah hari ini beliau mengikuti perkuliahan saya dengan baik, atau mungkin handphonenya saja yang standby Zoom, tapi orangnya tidak tahu kemana. Oke, sepertinya tidak ada respon. Pak Andesta Saputra. Pak Andesta Saputra ini dari
Agrotek. Oke, saya lepaskan dulu pinnya. Silakan Pak Andesta menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Pak Bahrun tadi, karena Pak Bahrun tidak ada respon. Silakan Pak Andesta. 1, 2, 3. Oke. Saya kasih pin semua ya, yang saya panggil namanya. Mohon maaf, ketika tidak ada respon, saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Mohon maaf sekali. Selanjutnya, Pak Sulaili. Silakan menjawab pertanyaan dari saya, Pak Sulaili. 1, 2, 3. Oke. Sama? Tidak ada tanggapan juga. Selanjutnya, Pak Wiji. Pak Wiji. Muhammad Wiji, apa ini panjangnya? Rahmawan. Oke, silakan menjawab pertanyaan dari saya. Muhammad Wiji Rahmawan. Mohon maaf Bapak Ibu karena Silakan hidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Mohon diulang Bu pertanyaannya. Saya ulang kembali, pertanyaannya adalah sebutkan atau sampaikan di Zoom ini jenis bebatuan beserta satu, apa itu jenis pergolongan batuan dan satu saja contoh. Tadi barusan sudah saya sampaikan. Jenis bebatuan Bu. Iya. Secara cepat. Ya Bu. Jangan buka-buka lagi materinya. Saya rasa itu lebih. Ambil kata kunci saja. Saya tuh paling sebel kalau menjawab pertanyaan sama titik koma ke materi yang saya kirimkan. Berarti dia tidak memahami. Kata kuncinya saja. Kalau batuan 1 apa, 2 apa, 3 apa, kata kuncinya dan contohnya. 1 saja. 1, 2, 3, 4. Ya, carilah terus. Sebenarnya kalau mengikuti video tadi atau mendengarkan materi saya, insya Allah bisa menjawab. Tidak usah sama titik komanya. Yang penting ada kata kuncinya. Oke. Bagaimana? Oke. Belum ketemu. Ya? Belum ketemu Bu. Belum ketemu. Oke, belum ketemu orang topo. Ya, lanjut lagi ke Mas Sahrul atau Pak Sahrul Gunawan, salah satu artis papan atas yang ada di Indonesia. Silakan jawab pertanyaannya, Pak Sahrul Gunawan. Hidupkan dulu, Pak. Ya Bu, udah Bu. Ya, silakan. Jenis bebatuan ada 3, yaitu batu beku, batuan sedimen, dan batuan peralihan. Kata Contoh kuncinya batuan apa? beku Penjelasan adalah- dari batuan beku, sedimen, dan peralihan. Tuh, menghilang. Contoh batuan beku adalah batu andesit Bu. Oke. Kalau menghilang berarti membuka handphone. Nyatet Bu. Kalau nyatet, ya, kalau nyatet kelihatan ya wajahnya ya. Alhamdulillah. Satu lagi contohnya untuk batuan sedimen dan batuan metamorf. Maaf Bu, baru masuk sinyal error. Iya, oke. Aduh. Ya, ada lagi yang dijawab? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, betul tapi masih belum lengkap. Saya minta untuk selanjutnya. Oke, Mbak Dian Ayu Wahida. Benar ya? Mbak Dian. Loh, hilang. Mbak Dian. Ya, hadir Bu. Ya, silakan Mbak Dian Ayu Wahida menambahkan dari jawabannya Pak Sahrul Gunawan. Ini wajahnya kemana ya, Mbak Dian ini? Kok ngilang? Saya ngepin langsung ini.
Jadi saya pin itu wajah Bapak Ibu sekalian tuh langsung besar gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi pada saat nanti di YouTube kelihatan ya, yang menjawab, yang hah gitu ya. Ekspresinya semua kerekam di sini ya. Ibu Uri ketawa, Ibu Uri. Ya, silakan Mbak Rosita mungkin ya boleh silakan menjawab karena sudah menghidupkan mikrofon meskipun videonya belum dihidupkan. Dari tadi Bu Sri Subartina masuk keluar gitu ya. Belum ya Bu ya, tunggu Bu ya. Iya, silakan Bu Rosita, Mbak Rosita. Ya, karena saya panggil Sinyal Mbak Bu. atau- Iya. Itu Iya, Bu. ini apa sinyal tuh bisa dibeli sebenarnya Bapak Ibu. Ada kok jualannya alat sinyal. Ya, silakan Mbak Rosita. Ini kelihatan nggak Bu? Ya, kelihatan cantik, cetar membahana bulu matanya. Iya, lanjut. 3 jenis bebatuan itu, 1 batuan beku, Ya. batuan sedimen, batuan metamorif. Metamorf. Metamor. Ya. Nah, Bu, contohnya batuan sedimen itu batuan yang mudah lepas dan terbawa Batuan beku air. dulu, Mbak. Batuan beku dulu. Apa Batuan kata beku. kuncinya? Baru bilang batuan sedimen, lanjut ke batuan metamorf. Batuan beku itu batuan yang memiliki mineral apa ya? Butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana, Mbak? Atau mau call a friend atau 50-50? 50-50 Bu. 50-50, oke. Sebenarnya tinggal melengkapi saja sih penjelasan dari Mas Sahrul tadi. Jadi kita tambahkan untuk Mbak Dian Ayu Wahidah, sepertinya dari tadi saya panggil Mbak Dian Ayu Wahidah. Ya, tidak ada respon. Saya note ya, kalau ketika saya manggil tidak ada respon, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Ada catatan dari saya. Mbak Rina Rahayu, silakan membantu menjawab pertanyaan, jawaban yang sudah dilakukan oleh Pak Sarul dan Bu Rosita tadi. Ya, silakan dijawab. Bebatuan itu ada 3 Bu. Bebatuan beku, sedimen, sama peralihan. Kalau bebatuan yang beku tadi dari magma Bu. Magma yang mencair. Kalau bebatuan sedimen dari pemadatan partikel-partikel yang terbawa angin Bu. Kalau bebatuan peralihan mengalami sedimen yang mengalami peralihan transformasi Bu. Oke. Contohnya Mbak? Itu akibat dari adanya pengaruh perubahan suhu, cuaca iklim Bu. Oke, pengaruh. Contohnya, contoh batuannya. Kan tadi memang semuanya sudah menjelaskan cara baik, penjelasan dan jenis-jenis batunya. Tapi saya minta tadi contohnya belum lengkap. Batuan beku. Kalau bebatuan yang mana Bu? Batuan beku contohnya apa? Batuan sedimen apa? Batuan metamorf apa? Bebatuan beku tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan Pak Oriskando mungkin menambahkan saja ya contoh batuannya. Penjelasannya sudah disampaikan dan itu benar. Ya, kata kuncinya sudah benar. Silakan Pak Oriskando. Saya manggil Kando saja lah ya sesuai dengan ini ya. Kan Kakando ya. Silakan Kakando. Nan jauh di sana. Ya, silakan Kakando. Ya. Kalau contoh batuan sedimen, batuan yang timbul akibat dari ini Bu, dari apa? Dari lahar.
lahar gunung meletus itu, Bu. Ya, Nah, sebenarnya sudah disampaikan tadi, Pak. Tinggal menambahkan contohnya saja. Benar, lahar atau magma tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina. Ditambahkan contohnya. Ada batuan apa? Tadi di video kan melihat kan? iya, yang melihat, Bu. Ya. Batuan, contohnya batuan apa? Batuan apa? Saya kehilangan jejak. Oh, ini dia. Iya. Ya, baru kelihatan gantengnya. Ya, oke. Gimana Kak Kando? Jenis batuannya apa? Contoh batuannya? Oke, bisa menjawab. Saya cuma minta menambahkan contoh batuannya. Saya kasih kata kunci yang pertama. Batuan, ada batuan gamping, ada batuan kuarsa, ada batuan apa gitu ya. Banyak sekali. Iya. Oke. Maaf, Bu. Ya. Maaf, oke. lupa, Bu, tadi, Bu. Ya. Oke, nggak masalah. Oh, Bu Sri Subarti. Kenapa, Bu? Baru muncul, Bu? Ada masalah, Bu, dengan sinyal, Bu? Lah, ini nge-freeze foto apa gimana ini? Bu Sri Subarti mendengar suara saya? Oke. Oh ya, terlihat cantiknya. Oke, lanjut Bu Sri Subarti. Bagaimana? Suaranya, Bu, belum dihidupkan. Batu pasir. Apa Bu pasir, Bu? Terus Bu, pasir kan batu, bukan batuan, Bu. Batuan tadi batuan pasir, batuan beku, apa tadi? Metamot. Apa Bu? Oh, ini ada tulisan nih, network bandwidth is low. Oh, sinyalnya. Oke. Ya, kalau nggak bisa jawab tidak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya. Oh, suaranya langsung kayak robot ya. Oke. Oke. Ini kenapa jadi ini ya? Langsung ini saya. Iya. Apa? Ya udah, nggak apa-apa, Batu Bu suplemen. Sri. Nggak kedengeran suaranya, hilang-hilang. Oke, nggak apa-apa. Iya, sebentar. Saya kehilangan. Kenapa jadi besar semua di sini? Oke. Ya, bentar ya. Settingannya ini. Nah. View gallery. Oke. Nah, ketemu semua wajah-wajah yang cantik dan gantengnya. Saya lihat di sini ada Pak Roni. Nah, Pak Roni. Mau nanya, Pak Roni, apa kaitannya batuan induk atau bahan induk tanah tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini, Pak? Nah, jadi mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, Karena, dimaafkan Pak. Ya. Mungkin Lebaran kita minta maaf lagi ya Pak. Ya. Hubungannya bebatuan dengan pelajaran kita hari ini gitu. Iya betul Bu, Bapak, ya. karena ini kan bahan induk tanahnya. Gitu. Karena memori otak saya ini sudah agak mengecil Bu. Aduh, bisa Jadi ya memori mengecil? Iya, belum di-upgrade Bu. Oh, perlu pakai Corel lagi, tambahan ini ya Pak, software baru itu, Pak ya. Baru dual core. Dual core ya. Itu sudah lumayan Pak, dual core. Cuman itunya jadul Bu. Oh jadul, baiklah kalau begitu. Jadi
intinya kalau saya nangkepnya sepengetahuan saya Bu, yang saya tahu bebatuan itu pertama batu akik, kedua batu bujang, Masih ada ketiga Pak batu batuan koral gitu. tersebut. Nah, Masih ada dari Pak. klasifikasiannya kemana saya belum paham Bu, gitu aja. Oh ya. Ya maaf Bu sebelumnya ya. Ya nggak apa-apa. Ih, coba yang ketawanya paling besar itu ya. Ya. Maaf Bu ya. Iya nggak apa-apa Pak. Pak Suryadi ketawanya paling kencang kan? Sepertinya Pak Suryadi yang paling tahu ini kayaknya ya. Silakan Pak Suryadi. Apa kaitannya yang kita pelajari pada siang hari ini dengan batuan tadi? Kalau tadi Pak Roni menyampaikan ada batu akik, ada batu apa tadi Pak? Ada batu apa gitu ya? Saya nggak mengerti. Sebenarnya ada apa itu kaitannya? Walaupun penggunaannya itu berbeda. Kalau kita kan menggunakannya ke proses pembentukan tanah. Tapi yang Pak Roni sampaikan tadi lebih ke mungkin sebagai entah sebagai perhiasan gitu ya, entah sebagai koleksi dan sebagainya. Ya benar Pak, memang banyak sekali batu-batu yang cantik dan memang asal muasalnya dari 3 jenis batu tadi gitu. Kita tidak mendiskreditkan bebatuan tadi. Ya benar, karena bebatuan tersebut kalau kita melihat itu kan banyak sekali sumber-sumber dari asal muasalnya. Misalnya kita berasal dari keluarga yang aslinya darah Medan semua, maka tidak mungkin kita berada daerah yang lain gitu, misalnya gitu ya. Jadi sama, tanah juga seperti itu. Nah, ketika kita berbicara masalah sumber atau bahan indukan tanah tadi, maka yang kita lihat bahwa apa kaitannya nanti dengan kesuburan tanah, Bapak atau Ibu sekalian. Jadi, misalnya nanti karena yang suka berada di dataran tinggi, misalnya atau di Pagar Alam atau di salah satunya kan kemarin sudah ke Jogja ya, ke Merapi. Itu tekstur tanahnya, nanti kita akan ngomongin masalah fisika tanah, biologi tanah, serta kimia tanah, itu akan sangat berbeda dengan kondisi tanah yang ada di dataran rendah atau dataran sedang. Nah, itulah yang nanti akan memberikan, sumbernya atau batuan induknya atau bahan pembentuk tanahnya ini adalah batuan kuarsa misalnya. Maka tanah tersebut akan dominasi dengan mineral kuarsa. Jadi pada saat kita melakukan proses kegiatan pertanian, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita setarakan gitu. Jadi itu kaitannya dengan pertanian, Pak. Kalau untuk masalah bebatuan yang disebutkan tadi, bisa saja, saya nggak tahu nama lain dari batuan akik tadi seperti apa, bisa saja itu ketika berada di dalam satu proses pelapukan fisik, kimiawi, maka itu akan terjadi proses pembentukan tanah. Nah, karena posisinya tidak terjadi adanya suhu, tekanan yang disampaikan oleh Pak Kristianto yang ada di video tadi, maka dia akan tetap seperti itu bentuknya. Beda halnya ketika ada isi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak berbicara masalah itu ya. Dia bergerak sendiri misalnya gitu ya. Allah alam saya belum pernah melihatnya. Tapi yang jelas memang bahan indukan tanah itu sangat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Makanya ketika kita mau nanam, ada faktor pembatas di situ. Faktor pembatas itu macam-macam. Selain dari suhu atau udara atau kelembapan, dia akan mempengaruhi juga adanya komposisi atau tingkat kesuburan tanah. Oke, sudah hampir jam 11, karena saya harus ada kesempatan sekitar 15 menit untuk mengabsen kembali. Terima kasih karena sudah menghidupkan video, jadi memang saya panggil rata-rata yang tidak menghidupkan video sebenarnya. Tapi saya ngelihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian menghadap kamera semua, itu luar biasa gitu ya. Saya akan cek lagi. Nah, ini yang dari awal sampai akhir masih mematikan videonya. Padahal sebenarnya saya tuh harapan saya
Karena ketika menghidupkan video, Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas. Saya tidak bisa melihat memang yang sudah mandi atau belum, tapi setidaknya pakaian yang Bapak Ibu pakai pada perkuliahan hari ini menunjukkan keseriusan untuk mengikuti perkuliahan saya dengan baik. Terima kasih atas ininya ya. Nah, oke, sekarang saya akan mengabsen kembali untuk absen terakhir. Mohon maaf, ini saya tidak mengulang kembali, jadi kalau tidak menjawab berarti dia dianggap tidak hadir. Aci Susilawati tidak ada. Adenora. Adenora. Hadir, Bu. Hadir, oke. Hadir, ada. Ya. Aditya Charnus masih bertahan. Oke. Arabik masih bertahan Hadir, juga Bu. penyanyi Masih dangdut. bertahan. Iya. Enggar Tutup Melodi. Hadir, Bu. Hadir, oke. Bella Febrianti. Hadir, Bu. Ya, saya hanya memanggil nama yang tadi awal absen ya. Iki Pratama. Oke, tidak ada. Hari Kurniawan. Tidak ada. Herwan Widodo. Ya. Hah? Ada? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Di mana ada, Bu? Yang lain boleh mematikan videonya. Saya memanggil yang dipanggil saja. Ada Herwan Widodo? Ada, Bu. Oke, Ilham Maulana? Ada, Bu. Oke. Sahrul Gunawan? Hadir, Bu. Oke. Nikaili Tasi. Siap, Susah banget. Nik. Pujanopalia? Pujanopalia? Tidak ada. Bu. Ada? Oke. Putri Kusuma Wardani? Ada, Bu. Ada. Rahmat Hidayat? Ada, Bu. Ada. Rudi Purwanto? Tidak ada. Silvia Indah? Hadir, Bu. Oke. Setiawan? Hadir, Bu. Hadir. Bu. Sutarman? Tidak ada. Saifullah Akbar Sazali? Ada, Bu, Sutarman. Oh, ada. Pak Sutarman kemana? Belum waktunya makan siang, Pak, nanti. Di depan inilah, Bu. Ada. Oh, di depan inilah. Baik, selanjutnya Pak Saifullah. Saifullah Akbar Sazali. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ya. Handaru, ya Pak Saifullah. Handaru Kusuma Wiyasti. Tidak ada. Rosita. Tidak ada. Zikra Halim. Hadir, Bu. Hadir. Oris Kando. Bu, Rosita hadir, Bu. Oh, Rosita hadir. Kemana Mbak Rosita? Makan siang ya? Nanti, Suaranya tadi di mute. Oh, di mute. Baiklah. Iya, lupa ngidupin. Iya. Oris Kando sudah hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, masih bertahan. Dian. Ibu, maaf, Bu. Tadi Ya. hadir Handaru itu nggak bisa suaranya, Bu. Di mana, Mbak? Ada, di dalam ini ada. Aku di ini, Bu, yang di Enggar ini, Bu. Tadi pakai ini laptop satunya nggak ada suaranya, Bu. Ini pakai yang sama Orangnya yang Enggar. mana? Ini Handaru ya? Iya, Bu, Handaru, Bu. Oh, baiklah. Saya nggak mengenal namanya dengan wajahnya. Jadi kalau misalnya tidak ini ya udah saya anggap tidak. Oke, lanjut lagi. Iya, Dian suaranya tadi nggak ada, Bu, laptopnya. Ya. Ada, Dian? Bu. Hadir. Oke. Selanjutnya Prodi Agroteknologi Agus Muhammad Rashid. Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Palelam. Masih setia. Masih setia, mantap. Al-Arbi. Ya, Bu. Oi, mantap. Saya suka sekali nih senior-senior tapi masih setia. Saya suka orang yang setia ya. Andesa Saputra. Tes, tak bisa tuh ya?
Tes. Kenapa tes? Belum waktunya kan nanti ya. Gilirannya saya panggil. Andesta Saputra hadir. Andesta, oh ya. Kenapa nggak bersuara? Tangannya saja yang bergerak ya. Arum Nurmi. Hadir, Bu. Ya, hadir. Asyifa Aini. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Terus selanjutnya Ratu. Ratu. Hadir, Bu. Ratu. Oke. Bukan R ya, B ya. B itu apa, Ratu? Baik, Bu. Oke, Bella Oktaviani. Bella Oktaviani. Oh, ya, oke. Terus selanjutnya Sekian Ayu Wahida. Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Eka Puspasari. Hadir, Bu. Hadir. Gimana Eka? Hadir. Ya. Suaranya agak sedikit ini. Lanjut Hesti Aryani. Kok bisa mentampak jeru ya? Ya tadi, Bu, itu. Oh iya. Oke. Izin ya. Ishabi. Hadir, Bu. Wah, mantap. Lanjut lagi Joko Nurrahman. Lanjut lagi. Mana ini Joko Nurrahman? Bu, ada Bu. Lanjut. Laila Bakti. Ada yang lagi buka celengan ya? Nanti ya bagi-bagi celengannya. Saya boleh nanti dibagiin juga kalau memang itu. Mawon Tesi. Adakah Pak Mawon Tesi? Oh, Pak Mawon Tesi tidak setia. Berarti lanjut. Muhammad Wiji Rahmawan. Hadir, Bu. Hadir, Bu, di mana? Kok nggak kelihatan wajahnya? Di laut, Bu. Di laut. Walah, kok di laut sih? Di laut, Bu. Di laut, Bu. Tentang laut. Oh, kirain di laut. Ya. Muhammad Wisnu. Hadir, Bu. Oh iya, dengan kursi mewahnya ya. Terus Fajar Mansyah. Tidak ada. Prasetya Ditama. Ya, hadir Ibu. Rina Rahayu. Hadir, Bu. Oke. Rianti. Hadir, Bu. Nggak ada musiknya. Rizky Adha. Tidak ada Rizky Adha. Roni. Siap, Bu. Siap. Cynthia. Tidak ada. Sri Subarti. Hadir, Bu. Oke. Sulaili. Hadir Bu. Oke. Bu, Cynthia hadir, Bu. Temu tadi. Oke, Cynthia hadir. Ya, Bu. Terus Sulaili hadir. Suryadi. Ada Bu. Hadir, Bu. Oke. Tony Trisaputra. Siap, Ineng sama. Tony, ada Tony? Halo, ada. Oh, ada. Oke. Halo-halo juga. Tri Cahyono Putro. Ada Bu. Ada. Ada Tumadi. Hadir. Hadir. Mana? Hadir, Bu. Saya sedang mencari, terhilang dia di ini. Ada 3 sesi soalnya di sini. Oke. Berarti tadi hadir ya, Pak Tumadi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi ikut, Bu. Ya, soalnya Bu duduk, Bu. di absen saya tidak masuk centangan masuk pertama. Oke, saya centang. Ya, Bu, itu. Anda tadi sudah ya, Bu? Ya, sudah, Mbak. Untung Saputra. Hadir Bu, hadir. Oke. Kenapa wajah gantengnya tidak dihidupkan, Pak Untung? Biar kelihatan gantengnya.
Hilang, Bu. Oh, hilang sinyal. Baiklah, Yeni Valentina. Siap, Bu. Nah, kelihatan kan gantengnya Untung Saputra ya. Siap, Bu. Tapi, saya ngeliat kaligrafi di belakangnya aja soalnya. Mbak Yeni. Wajahnya ketutup kayak gini. Ya, lanjut Yofiar. Yofiar Agung Permana. Tidak ada. Terus Yuyun Winarni. Hadir, Bu. Oh, ada. Baru mau ngomong tidak ada ya. Eta Francisca. Eta Indra Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Fernando. Hadir, Bu. Oke. Said Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Tadi kayak sama suaranya. Oh, mirip suaranya ya. Oke. Selanjutnya Willy. Tidak ada. Oke. Dari awal memang tidak ada sih, kenapa saya panggil ya? Oke. Silakan Bapak Ibu hidupkan videonya. Saya mengambil foto sesi pemotretan kita pada siang hari ini. Untuk sesi pertama, pokoknya standby kasih wajah yang paling ganteng dan cantik. Saya akan foto 1, 2, 3. Bu, Eta Francisca hadir, Bu. Oh ya, Eta kemana Eta? Tadi tuh nggak bersama aku. Siapa lagi selain Eta? Mawon Tesi, Bu. Siapa? Mawon Tesi, Bu. Oh, Iya, Mawon Tesi. Kemana Mawon Tesi? Hilang. Sinyal tadi, Bu, waktu dipanggil, Bu. Baiklah, Pak. Sudah saya Muhammad Alif Nur Rahman, Bu. Muhammad Alif Nur Rahman, prodi Agrotek ya? Iya, Bu. Muhammad Alif Nur Rahmat atau Nur Rahman? Nur Rahmat, Bu. Rahmat. Iya. Kok di sini tulisnya Nur Rahman? Mana ya? Muhammad Alif Nur Rahman ya? Iya, Bu. Tadi pas masuk tidak ada absen soalnya. Bu, Oke. Wingsing belum dipanggil, Bu. Wingsing belum dipanggil. Saperiode, Bu. Wingsing Tariro. Dari Ayo. awal tidak ada absen yang lagi, saya kalau tidak ada panggil. ya. Oke, absen terakhir saya centang. Absen awal tidak masuk. Siapa lagi? Saperiode. Sapriudi. Sapriudi ini prodi apa ya? Agrotek ya. Oh, ya, pas awal juga tidak ada. Terus siapa lagi yang belum dipanggil? Aji, Bu, agribisnis. Aji, di mana ini orangnya Aji? Ada tadi, Bu. Aditya. Sudah tadi saya panggil ya, Pak? Aci, Ada. Bu, Aci. Oh, Aji. Oh, soalnya Pak Aditya yang ngomong. Saya pikir Pak Aditya yang belum di absen. Aji, mana orangnya? Oh, tadi pas awal tidak ada ya absennya ya, Mbak Aci. Bu. Siapa lagi yang belum dipanggil? Pratama. Diki Pratama, agribisnis. Oke, yang kedua, absen kedua ada. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Nanti saya akan kirimkan absen hari ini di grup. Saya akan rekap dulu yang hadir awal dan terakhir pas kita mau penutupan. Baik, kalau begitu cukup kita sesi pemotretan. Silakan hidupkan videonya untuk sesi pertama. Kasih wajah yang seganteng dan secantik mungkin. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya pindahkan terlebih dahulu di sekitar. Ya, susah ternyata agak ngeheng dia. Iya. Come on, hurry up. 10 minutes more. Iya Pak, emang belum ada lagi ambil haji. Kalau ada lagi ya. Iya. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Iya, Meta. Ibu izin Bu gabung sama Bu Yuyun.
Eka. Apa? Boleh. Gabung apa, Bu? Kita mau udah selesai. Mau gabung apa? Kita mau selesai nih. Gabung poso, Bu. Ya. Sesi pertama, lanjut sesi kedua pemotretan kita pada siang hari ini. Kasih wajah yang ganteng dan secantik mungkin. Gabung 1, sama Tony aku, Bu. 2, 3. Oke, sesi kedua kita pindahkan lagi. Itu kopling mau. Dari situ. Kenapa ini? Bentar ya. Agak ini laptop saya agak ngeheng mungkin karena banyak wajah ganteng dan cantik dia agak menolak. Iya, ntar ya. Selesai. Baik, sesi terakhir karena kita ada 3 sesi, jumlahnya sekitar 60 orang. Iya. Pegel-pegel lah. 1, 2, 3. Oke, selesai pemotretan kita pada siang hari ini. Oh ya. Baik, selesai juga perkuliahan kita, Mbak Yuyun. Kalau tadi saya lihat ada absennya Mbak Yuyun. Yang mau bergabung tadi siapa ya? Eka, Bu, Eka. Eka. Ya, Eka. Eka ini mau di mana? Agrotek, Bu. Oh, kelas A. Kelas A. Oh, kelas A. Eka Nur Hukma. Oh, oke. Eka Puspasari, Bu. Eka Puspasari. Oh, iya sudah di absen? Ya, udah. Ya, oke. Baik, saya tutup dulu ya pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup dulu. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sepertinya sudah tatap muka ya. Saya harap untuk pertemuan tatap muka. Iya, Bu. Baik, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan Sa'ban. Oke, saya izin mohon maaf.